Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman sekalian, senang sekali di malam hari ini Pancuran Alimnya kembali hadir bersama narasumber. Insyaallah kita di kesempatan ini akan ngobrol-ngobrol santai. Setiap ada narasumber yang datang ke sini memang harus diculik gitu ya. Jadi harus dimasukin ke studio. Culik dulu. Ya, gitu. Jadi Saya rela diculik. meskipun tidak berencana, setiap ada orang di sini harus masuk studio ini gitu. Kebetulan kita kedatangan dua tamu, Ibu Ade Dian Niati, kemudian ada siapa? Hernita Panggabean. apa? Hernita apa? Oh iya, lupa ya. Hernita Octavian ini kenapa nggak mati terus nih sebentar? Saya Herita Siregar itu. Di kesempatan ini kita akan bicara tentang proses hijrah, karena setiap manusia yang mungkin punya latar belakang yang berbeda-beda, dan mungkin termasuk teman-teman juga latar belakang yang berbeda-beda. Artinya hijrah itu bukan berarti kita bukan hanya kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain pemikiran, tapi juga mungkin hijrah dari satu kondisi ke kondisi yang lain dalam kemungkinan yang lebih luas lagi, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, mungkin di antara teman-teman juga ada yang mengalami hal itu. Dulu gua nggak suka ke masjid, tapi sekarang gua alhamdulillah udah suka ke masjid. Dulu gua masih suka nongkrong di jalan, sekarang gua nongkrongnya di pas ronda. Sama aja ya. Nongkrongnya di masjid. Itu hal-hal yang positif, misalnya kayak gitu. Itu adalah proses perubahan gitu, perubahan. Karena memang setiap hari mungkin dari kita harus berubah yang lebih baik. Dan ini narasumber ini juga mungkin punya latar belakang yang mungkin juga tidak sebaik sekarang gitu. Siapa yang merasakan ya dirinya, makanya kita tinggalin teman-temannya, tinggalin seperti apa kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian Ade Balik. Dian Niati. Ibu Ade Dian Niati. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di Pancuran Alinea. Semoga betah. Nginep Mas Kemudian ada Hernita Octaviani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Asal dari mana Hernita? Dari Bogor. Bogor ya? Bogor. Sama dengan Ibu Dian ya? saya lahir besar di Jakarta. Tapi Lahir, sekarang domisilinya di Bogor. sekarang domisili Bogor. Lahir besar di Jakarta. Priok. Tanjung Priok. Wow. Orang laut. Hah? Bang Iba juga ya? Terus itu satu lagi tuh ada Reja, Oh iya, Priok. Fikri, itu orang Priok Priok. juga. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Air juga ya Ustaz, ya kan laut tuh ya, pancuran kan. Pancuran. Cuma kalau di laut bukan pancuran kali ya. Ombak ya. Dan Ombak. Kita akan bicara apa nih? Proses hijrah ya. bebas aja ya. Bebas aja ya. Pokoknya yang bermanfaat aja. Kan gini, ada satu teman tuh di Lampung. Beliau tuh kerja di luar negeri ya, kerja di Singapura. Justru mendapatkan hidayahnya itu ketika dia bekerja di Singapura. Justru di tempat yang apa namanya, yang sekitarnya mayoritas non muslim ya. yang mayoritas non muslim, sekitarnya banyak yang tidak berjilbab. Justru di situ dia mendapatkan hidayah, dan bukan cuma berjilbab, pakai niqab juga. Insya Allah Gitu. ya. Iya, salut juga. Nah, ketika
ketika terjadi perubahan itu bukan cuma majikannya yang Kaget. yang kaget, tetapi juga keluarga di rumah juga nggak menerima. Nah, gitu. Nah, kisah-kisah seperti itu bahkan pernah saya angkat jadi tulisan kisah beliau ini. Apakah ini juga kalau boleh saya tahu, atau mungkin teman-teman jauh, emangnya Bu Dian ini dulu nggak berjilbab? Iya, Dulu nggak dulu berjilbab. nggak berjilbab. Gimana proses pertamanya dan umur berapa tuh? Hijrah pertama kali itu usia 17 tahun ya. 17 tahun. Iya. Ya, anak muda banget ya 17 tahun. Di mana Segit Mas? sepenting gitu. Iya, dari sisi Hah? usia. Lagi ABG-nya ya. Gimana? Dari sisi usia, ya tadi ya sedang bergelora gitu ya. Terus tapi ya nggak tahu ya, namanya juga hidayah ya. Bukan tiba-tiba aja, tapi ada proses. Waktu itu sering diajak ngaji gitu, terus ikut kegiatan remaja, akhirnya bongkar pasang pakai buka. Dan dari kegiatan-kegiatan remaja itu. terus orang tua keluarga nggak setuju ya, sama mungkin seperti tadi yang dialamin temennya Ustadz itu. Waktu itu saya juga lagi dekat sama seseorang ya. Saya dekat sama seseorang. Cemiwiu. Mungkin pacaran versi dulu saya sama anak sekarang beda banget ya. Beda dong. Dia waktu itu jadi ceritain mantan. Waktu itu dia kelas 3 SMA, sedangkan saya masih kelas 1 ya waktu itu. Ini penting teman-teman, saya izin buka ini ya, Oh, iya, karena mangga. jauh ya, jaraknya jauh ya. Mangga, Jaraknya Ustaz. jauh. Iya. Ya gimana? Setelah dia lulus, dia pulang ke Sulawesi karena orang Sulawesi ya, untuk melanjutkan sekolah tarunanya, ambil taruna kelautan gitu. Nah, setelah dia pergi, saya mulai aktif mengaji, dan akhirnya kenapa sih nggak ngeliat orang pakai jilbab itu seneng gitu, adem gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu. Terus waktu itu memang baru mulai ada yang pakai jilbab, yang masih sedikit mungkin di lingkungan saya, paling hanya saya sama teman saya berdua itu. Terus akhirnya Bismillah hijrah. Saya tantangannya orang tua ya. Boleh ceritain? Ya boleh, coba kasih itu nggak apa-apa. Iya, sampai pokoknya sedih banget ya kalau diceritain ini kalau ingat. Iya. Tapi justru endingnya itu mungkin ya faktor kesabaran tadi ya. Tidak usah menjawab semua apa sih kayak Pertanyaan, semua keanehan. rasa ketidaksukaan orang tua ya, gimana orang tua kalau nggak suka gitu. Tapi kita jawab dengan akhlak. Ya, kita jawab semua omongan orang tua. Kalau omongannya nggak didengar, tapi kita balas dengan makin berbakti, makin rajin di rumah. Itu trik-triknya ya. Dan alhamdulillah endingnya itu orang tua saya justru berhijab akhirnya. Masya Allah. Alhamdulillah itu. Tapi emang sedih ya waktu sampai pakaian saya disembunyiin di plafon rumah, pulang kerja nggak ada baju. Kakak saya ada di atas semua tuh sama mama. Tapi saya masih mending ya dibandingkan ada beberapa teman yang orang tuanya lebih ekstrim, ya pakainya sampai dibakar sama orang tuanya. Dan membanding-bandingkan, karena zaman dulu mungkin pesantren-pesantren biasa gitu kan, jilbabnya biasa gitu kan. Kalau saya udah nggak mau tuh bersentuhan tangan gitu ya, ada teman mama datang nggak mau, itu benar-benar dianggap ekstrim. Dan sampai satu hari tuh orang yang dekat sama saya itu datang gitu kan, liburan, kaget ngeliat perubahan saya, dan saya langsung putuskan hubungan saya sama dia waktu itu. Sedih loh. Sedih banget ya. Udah LDR pulang putus gitu. Zaman dulu LDR nggak ada handphone nih, jadi pakai surat. Gitu. Kasian banget ya. Padahal waktu deket juga nggak kayak anak. Ya kita biasa ngobrol, ada orang tua. Nggak pernah berduaan, nggak pernah. Layaknya orang-orang dulu gitu. Terus akhirnya saya benar-benar hijrah karena waktu itu tahu dalilnya ya. Tidak boleh mendekati zina dan haram berpacaran, tuh saya benar-benar laksanakan waktu itu. Tapi itu konsekuensinya, masih muda juga kan.
Dia marah sama saya sampai akhirnya benar-benar pisah. Nggak tahu dia melanjutkan pendidikannya sampai saya dengar udah jadi orang lah gitu. Sampai saya dengar dia udah nikah. Sampai saya dengar lagi istrinya meninggal, nyari saya lagi. Ketemu tuh? Ketemu. Bawa anak satu. Jadi istrinya meninggal waktu melahirkan anak pertamanya. Terus jadi suami? Sempet dijodoh-jodohin lagi sama teman-temannya. Enggak, saya nggak mau. Oh gitu. Alasan lain, merokok itu. Jadi kalau dulu karena pacaran, yang kedua lagi ketika dia nyari saya, kamu merokok nggak? Itu apa, belum lagi dari soal cari kerja ya, susah subhanallah, itu susah banget. Sedih ya. Ada perusahaan yang mau nerima kita tapi dengan syarat kalau di dalam nggak boleh pakai jilbab. Itu sempat saya jalan, sedih banget. Berarti cari pekerjaan juga terkendala dulu banget. Iya. Dulu mungkin selain ngajar ya. Dan aneh gitu dianggapnya aneh. Yang dibilang ninja gitu. Belum lagi keluarga, orang tua gitu. Tapi saya terus melaksanakan itu sampai alhamdulillah ya, tadi endingnya orang tua saya jadi lembut sama saya. Mau belajar ngaji di situ, orang tua malah minta diajarin ngaji, ujung-ujungnya semuanya pokoknya alhamdulillah, mungkin efek dari kesabaran. Itu sih benar kata pembimbing saya dulu, nggak usah dijawab orang tua marah kayak apa, tapi jawablah dengan akhlak. Iya. Itu aja. Mungkin kalau dijawab malah akan memicu pertentangan, memicu emosi mungkin ya. Jadi nggak bagus kalau misalnya dijawab secara lisan atau apa gitu. Iya itu. Buah dari kesabaran. Orang tua masih ada? Orang tua udah nggak ada. Alhamdulillah sudah 3 tahun ya. Dan yang ketika di apa sih, saat-saat terakhirnya saya lah yang mendampinginya, yang menuntunnya mentangkinya sampai dia mengucapkan kalimat tauhid, baru dia menghembuskan nafas yang terakhir. Terus alhamdulillah saya yang ada di sisi dia waktu itu, padahal banyak keluarga gitu. Jadi melepasnya dengan tenang ya, mudah-mudahan kalimat tauhidnya itu menolongnya dan menunjukkan perginya itu husnul khotimah. Ini teman-teman jadi termehek-mehek Enggak sih, enggak sedih-sedih amat ya. Karena saya bukan se ekstrim, enggak seperfect temennya yang Ustaz tadi ceritanya itu kan, langsung pakai nikop itu. Masih apa namanya, pelan-pelan ya. Iya, karena mungkin kondisi juga. Ilmu juga belum ada kali, jadi masih belajar. Oke, sedikit tentang teman saya tadi juga yang seperti itu, keluarganya tidak menerima, bahkan di kampungnya juga nggak menerima. Tapi dengan kesabarannya akhirnya bisa pulang kampung dan justru malah punya suami yang soleh. Insya Allah. Justru dapat suami yang soleh. Jadi itulah makanya menyempurnakan diri kita sendiri dulu, baru akan mendapatkan sesuatu yang paling tidak mendekati sempurna. Keren banget kan kalau kayak gitu kan, masalah saya keren nih sama orang-orang yang bisa berhijrah gitu. Mantap. Kita nggak bisa hijrah. Kayaknya saya salut sama Nita ya. Waktu itu pernah ya ada di grup di grup PKBM, dia sempat sama temennya dibully. Tapi saya belain. Kan waktu itu kita baru kenalan ya. Ayo siapa ya, Bu, boleh nggak ada yang usul nampilin foto gitu. Akhirnya mereka berdua foto tuh. Ternyata banyak ada yang bully gitu. Tapi saya belain mereka, kenapa? Karena buat anak seusia dia ini luar biasa gitu. Mau berhijrah dengan sempurna. Itu kan anak saya sendiri belum sampai seperti itu nih. Saya lihat, makanya kalau orang terlalu melihat hanya satu kesalahan, juga menurut saya bukan kesalahan fatal ya. Dan memang anak segini kan masih labil gitu, yang ada harusnya dituntun, bukan dibully. Iya, ya, betul. Saya mikirnya gitu. Tapi akhirnya mereka itu pada minta maaf sih. Gitu saya. Nah, sekarang ke Nita nih. Nita usianya berapa nih? Sekarang Iya, 18 tahun. 18 tahun. Kemudian berjilbab sejak kapan? Berjilbab
Waktu tahun 2017. Tapi masih lepas 2007. Pakai. lepas pakai gitu. Hmm. Terus dari tahun 2018 pindah rumah. Hmm. Di situ baru nggak lepas silap karena di depan rumah yang sekarang itu pesantren gitu. Oh gitu. Jadi ada lingkungan yang mendukung ya. Yang mendukung. Kadang-kadang memang kita perlu punya tempat yang baik, itu memang seperti itu ya untuk menjadi yang terbaik. Termasuk Allah mudahkan ya. Dulu saya Iya, mencari, memudahkan. dulu saya mencari Memudahkan. lingkungan, dia udah dapat lingkungan. Jadi di depan pesantren, di depan rumah tuh ada pesantren. Jadi secara lingkungan itu mendukung. Bahkan mungkin kita terpaksa dalam tanda kutip ya, terpaksa harus berjilbab gitu kan, dan nggak berani mungkin keluar tanpa jilbab gitu ya. Iya. Tapi kadang Itu tahun 2000? Tahun 2018. 2018. Orang tua berjilbab? Maaf. Orang tua enggak. Enggak. Kadang. Belum. Jadi maksud saya disebut berjilbab itu dalam setiap hari ya, setiap hari dia berjilbab enggak ya. Jadi seperlunya. Kalau bisa keluar rumah aja. Ya keluar rumah. Baik. Keluar. Tapi kalau Nita alhamdulillah istiqomah. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan. 18. Tapi ya masalah orang tuanya yang gak mau ikut anaknya. Ya, nggak masalah. Tapi orang tua nggak larang kan? Enggak. Melarang. Tapi yang itu, yang bapak tuh kalau misalnya pakai cadar, ngapain sih pakai cadar? Emangnya kenapa? Gitu. Pengen nutup aja, soalnya kan gak mau dilihat orang lain juga. Sampai dibilang kayak ninja gitu. Kayak ninja. Jadi memang bahasa itu emang ada ya? Ada bahasa itu ya? Berarti. Jadi berarti bukan cuma ini, berarti itu fakta berarti ya, ada yang orang yang ngatain ninja gitu. Meskipun mungkin ada yang hanya bercanda saja, mungkin gitu ya. Iya. Kayak orang tua itu mungkin bercanda kan? Bercanda aja kan, bukan membuli kan? Iya, bercanda langsung. Bercanda aja berarti. Belum dijauhin temen ya. Dijauhin temen, nggak punya temen sedih. Iya, benar banget. Sekarang kalau lingkungan pesantren itu sendiri bercadar? Bercadar semua. Oh, bercadar semua. Enggak. Yang pesantren doang. Kalau lingkungannya emang enggak, biasa aja. Oh, lingkungannya biasa aja. Tapi kalau di pesantren bercadar. Bercadar semua. Bercadar juga baru-baru tahun 2020. Awalnya enggak ya. Jadi jilbab biasa ya. Jilbab biasa. Gitu. Bercadar juga karena masuk ke PKB yang pesantren itu. Karena lihat teman-teman bercadar semua ya. Iya. Jadi ada yang bilang, bercadar aja katanya. Ini belum siap, takutnya dibully sama warga. Terus iseng-iseng doang bercadar gitu. Tapi pulang sekolah buka lagi gitu. Terus pada akhirnya disuruh sama ustadz yang situ yang punya pesantren, nih bercadar juga cantik katanya. Akhirnya bercadar tuh tahun 2020 kalau nggak salah. Pas bercadar, warga-warga situ pada ngomongin, pada ngebully gitu, ngehujat. Katanya Apa katanya? Kenapa bercadar? Terus apa ya? Intinya pada ngomong yang gak enak gitu. Ngomongnya nggak enak. Iya. Terus sahabat, terus sampai nggak punya teman di warga situ. Oh gitu. Iya. Dijauhin. Dijauhin. Tapi lama-kelamaan mereka nerima, nemenin lagi gitu. Memang sebenarnya sih kadang-kadang situasi ya di kita ini mungkin apalagi banyak stigma buruk atau di stigmatisasi ya, teroris. Ada stigma yang tidak bagus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga orang itu juga mungkin overprotective ya terhadap dirinya daripada begini-begini lebih kalau sebelum kenal. Tapi memang itu kalau misalnya kita menunjukkan bahwa kita bukan bagian daripada mereka, justru mereka adalah perusak perusak Islam itu sendiri ya. Gitu.
pasti nerima juga. Jadi di satu sisi mungkin bisa dimaklumi ya kondisi masyarakat sekitar atau mereka juga kayak gitu. Tapi itu memang dirasakan oleh Mita ya. Kayak gitu. Terus sekarang gimana? Udah nyaman ya? Insyaallah nyaman. Udah nyaman, udah nggak ada yang bilang-bilang yang curiga iya, gitu. Sekarang udah bodo amatan gitu. Bodo amatan. Iya. Boleh nambahin Ustaz? Iya, silakan. Gimana tuh? Awal hijrah itu emang sedih ya, menyakitkan istilahnya gitu ya. Pasti agak cobaan. Nah setelah itu justru akhirnya nggak tahu kenapa saya akhirnya menjadi timbul merasa ini tantangan gitu. Saya ingin karena image yang tadi Ustaz bilang ya, terus kayak teroris segala macam. Jangan bilang Ustaz, saya bukan Ustaz. Oh iya, di sininya kan ya bukan Ustaz. Apa tuh ya? Di belakang saya bukan Ustaz. Nah itu akhirnya buat saya jadi tantangan. Saya justru sekarang ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa orang bercadar itu, makanya saya pengen orang-orang bercadar itu tidak eksklusif, justru harus menunjukkan kualitas dirinya di masyarakat. Betul. Berprestasi di sekolah, berakhlak. Setuju saya itu. Saya bilang, saya sedang berusaha seperti itu. Dan saya pernah bertanya dengan salah seorang ustadz, apakah boleh ikut kegiatan ini? Patokannya itu kalau tidak melanggar syariat, masuk, gabung di situ. Jadi itu patokan saya. Iya, betul. Saya ikut kegiatan masyarakat aja. Remaja masjid kayak ikut, pokoknya ada arisan ikut, asal jangan gibah, kita bisa bawa diri aja gitu. Ya membawa sebenarnya masyarakat. Larangan-larangan itu kan larangan-larangan secara umum di dalam ajaran kita ya, ajaran Islam gitu. Bukan berarti harus jadi robot ya, kadang-kadang ada jadi robot ya. Jadi ada yang ketika dia dijauhi masyarakat tidak introspeksi diri. Nah, jadi malah memakai dalil tidak pada tempatnya. Dengan dalil Islam itu datang dengan asing, maka berbagai orang yang asing. Itu menurut saya konyol. Salah banget, padahal seharusnya dia membaur dengan masyarakat, deketin masyarakat. Bertetangga aja ada yang nggak mau menyapa gitu kan. Jadi kan image-nya jelas. Justru kita yang menyapa duluan gitu ya. Iya, harusnya lebih ramah, lebih kooperatif. Nah, itu yang sedang saya usahakan untuk. Dan itu perlu juga teman-teman yang lain mungkin dikasih pemahaman yang lebih baik lagi ya, supaya ketika di orang lain istilahnya menyerang dalam tanda kutip ya, menyerang atau melawan gitu, atau membuli atau apapun namanya, kita tunjukkan bahwa kita itu tidak seperti apa yang mereka katakan. Berarti itu maksudnya berarti ya. Kan ada teman saya bilang gini, maaf nih bahasa kasar. Iya. Gue kira orang pakai cadar pendiam, kok lu centil kan? Kan itu karakter ya, karakter itu nggak bisa udah bawaan gitu. Yang penting centilnya itu dalam, nggak keluar koridor, nggak jorok ngomongnya, nggak ngerusak nama baik orang. Kita aja gitu. Bercanda kan ada orang bercanda yang nyakitin, ada orang bercanda tapi enak gitu bercanda, gitu aja sih gitu. Karena itu karakter saya. Sampai dibilang kayak gitu. Iya, kan kadang-kadang juga kayak gini Bu ya, kadang-kadang di luaran sana banyak saudara-saudara kita yang belum memahami antara fisik dengan non fisik gitu. Kadang-kadang dihubungkan dengan akhlak seseorang dengan cara dia berpakaian. Misalnya, lu pakai jilbab lu, tapi lu hatinya kasar misalnya, atau jelek gitu kan. Padahal kan hati dengan fisik kan berbeda ya. Hati punya amalannya sendiri, fisik punya amalannya sendiri. Itu kalau pemahaman saya di dalam Islam. Ini kita bukan menutupin hati loh, ini kan sedang menutupin nutupin fisik kita ya, aurat kita secara fisik gitu. Kalau urusan hati nanti ada lagi caranya hati untuk beramal, beribadah, bertingkah laku, hati ada lagi gitu. Adapun kalau fisik kan memang itu fisik. Kenapa orang bilang, lu hatinya busuk lu gitu. Siapa sih yang tahu hatinya busuk kan? Kadang-kadang seperti itu. Ini gimana nih? Ada nggak sih orang yang kadang-kadang seperti itu? Gimana menjelaskannya?
Coba kalau Nita gimana? Ada nggak Nita yang kayak gitu Nit? Ada. Ada ya? Gimana Pi? Ini di satu teman ya katanya percuma berkerudung tapi hatinya busuk mah mau apa katanya. Terus saya jawab ini, Assalamualaikum, Afwan. Berhijab itu adalah kewajiban bagi seorang muslimah. Jadi wajib kalau misalnya hati kan bisa diperbaiki apa ya? Hati kan bisa diperbaiki oleh diri sendiri gitu. Kalau misalnya salah juga pasti tahu gitu. Hati itu kan sifatnya labil ya. Lagi pula hati itu labil, kemudian Kadang baik, kadang nggak ada juga orang yang sebenarnya bolak-balik hati ya. gitu ya. Iya. Terus jangan juga orang yang sudah berhijab rapi itu merasa baik. Nah itu juga ya, di satu Nggak sisi boleh orang juga. nggak boleh merasa. Jadi merendahkan orang yang belum hijrah. Nah itu gimana Bu? Gimana caranya nih supaya nih teman-teman juga yang lain kita yang sudah berjilbab kadang-kadang juga bersikap bahwa orang itu salah gitu. Gimana tuh supaya pengalaman saya sendiri ini dulu waktu pertama kali hijrah. Ada satu kajian saya ikut di sana, itu saya didiemin. Dia datang dengan kelompoknya salaman ngelewatin saya. Sakit hati saya waktu itu. Ada gitu. Ada ya. Dia nggak usah sebut kajian terkenal di Bogor ya. Pengikutnya banyak. Tapi saya merasa, subhanallah gini amat gitu ya. Padahal kita datang mau nuntut ilmu, berharap ada senyum-senyum dari penerimaan gitu ya. Nah itu, terus tapi ini jadi pembelajaran buat saya juga. Ketika saya menemukan orang-orang yang baru hijab, saya rangkul gitu. Karena saya tahu rasanya diperlakukan seperti itu. Dan ternyata yang mengalami seperti saya itu banyak gitu. Dicuekin, yang sibuk sama, yang sama-sama mungkin sudah kenal kayak gitu ya, ditawarin berbuka puasa ditawarin makanan pun tuh tidak gitu. Mereka sibuk sama-sama ininya aja gitu. Itu mungkin poin-poin yang harus dievaluasi dari orang-orang yang sudah berhijrah. Jangan juga merasa dirinya sudah baik, terus memandang sebelah mata orang-orang yang mungkin apa sih gitu ya. Padahal Rasulullah sendiri ditegur ya sama Allah ketika ada seorang sahabat yang buta ya, datang mau masuk Islam atau Ustaz kalau nggak salah Ustaz lain. Tapi di apa sama Rasulullah nggak dianggap. Akhirnya yang negur Allah langsung. Tuh kalau kita ditegur orang tua aja udah gemeter ya. Kalau gini Allah gimana, nggak kebayang deh gitu. Artinya kita tidak boleh pilih-pilih dulu, pilih-pilih orang atau lihat jabatan orang, lihat status orang baru kita datang baik gitu. Kalau ngeliat orang yang baru hijrah atau belum hijrah sama sekali, tapi dia udah mau datang, ada ya saya pernah ngeliat dia pakai jeans ketat, pakai kerudung nempel gitu. Saya ajakin Mbak duduk Mbak, saya ajak duduk ngobrol. Harus memang bersikap seperti itu. Bukan saya merasa diri saya lebih baik, tapi saya pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi ini pembelajaran juga buat saya dan jadi ketika ada orang baru hijrah atau sedang proses diri kita rangkul, itu memberikan efek yang luar biasa buat orang yang baru hijrah. Semacam support ya, ada push dari kita walaupun mungkin tidak memberikan apa-apa, walaupun hanya senyum, ditanya duluan, itu udah senang banget. Misalnya orang lain tuh memperlakukan kita, apakah kita kapok nggak ngaji lagi ke situ atau gimana? Nah itu sempat ya manusiawi ya Ustaz, kapok gitu, kayak gitu responnya gitu. Ternyata nggak boleh seperti itu. Kita datang untuk menuntut ilmu, bukan karena orang-orang itu. Jadi kalau jangan kalah sama setan ya. Betul. Akhirnya saya dapat motivasi seperti itu. Akhirnya saya kembali lagi datang dan saya nggak peduli orang mau menyapa saya, orang mau senyum sama saya. Saya duduk diam dengarkan majelis. Artinya mungkin orang nggak menyapa, ya biarin aja, kita aja yang menyapa. Orang nggak senyum, kita aja yang senyum sama mereka gitu kan. Tapi memang ada ini sih sikap-sikap seperti itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh background mereka juga. Gitu. Kebanyakan kalau orang-orang yang hijrah dari umum, dia hijrah itu lebih luas ya kalau saya melihat, berbeda punten banget dengan orang-orang yang dari SD sampai SMA begitu keluar udah nikah, jadi dia kayak kaget gitu. Dan akhirnya kita sesama yang sudah hijrah pun harus saling memaklumi. Gitu. Ada yang seperti itu, saya ngalamin.
awalnya sempat nggak terima, tapi ya belajar terus ya, belajar apa, menerima perbedaan mungkin karakternya, sifatnya, backgroundnya, akhirnya kita bisa berdamai sama diri kita sendiri. Udah, akhirnya saya melihat itu jadi udah biasa gitu, jadi justru jadi memaklumi. Jadi kita sama aja kayak apa sih, menganggap mereka juga seperti orang baru hijrah, karena mereka juga perlu dideketin gitu, karena sikapnya yang mungkin kayak tadi kaku, saklek ya, dalam mengamalkan hadis dalil gitu. Udah. Kalau Nita ini pernah nggak Nita mendapati sesuatu yang separah itu? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Jadi alhamdulillah baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik-baik aja. Ya, Saya mungkin kalau yang hijrah sekarang itu adalah hasil perjuangan hijrah Iya, para hasil pendahulunya. perjuangan. Jadi mereka Kalau- itu udah tinggal menikmati, tinggal benar-benar nuntut ilmu, benar-benar mau mengamalkan. Tapi kalau ada pujian orang kan beda-beda. Oke Bu, yang terakhir ini saran atau apa gitu. Pertama kepada orang-orang yang apa namanya, yang berjilbab, yang mungkin bercadar tapi sikapnya juga memang kayak robot, tidak luwes. Ya, jadi membuat orang-orang itu takut gitu kan, membuat orang-orang itu takut. Nah, apa namanya, kira-kira pesan apa yang bisa Ibu sampaikan atau Nita sampaikan kepada mereka? Yang kedua, bagi teman-teman yang belum berhijrah atau masih seperti biasa belum berjilbab gitu, kira-kira apa sarannya atau apa harusnya mereka itu? Ya, silakan Bu. Minta duluan apa saya? Ibu. Bagi yang sudah berhijab, khususnya yang sudah rapi ya Ustaz ya, tunjukkan akhlak kita. Jadi walaupun mungkin kita tidak banyak bicara, kan ada ya tipikal orang seperti itu ya. Tapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Misalnya dengan tetangga, saya pernah kasus gini Ustaz. Jadi saya punya tetangga itu bertengkar mulu sama tetangga sebelahnya. Kenapa masalahnya? Dia pakai hijab rapih kan, niqab rapih. Sebelahnya istrinya, yang bajunya seksi gitu ya, bertengkar mulu. Jadi si teman saya itu curhat ke saya mulu. Akhirnya saya bilang, kamu pernah ngobrol nggak sama dia? Nggak pernah. Coba kamu kalau ada rezeki, nggak usah lama-lama, masakan sayur kasih ke dia 10 menit ya, ke rumahnya udah. Misalnya dia mau ngobrol, misalnya kita takut nanti takutnya, biasa perempuan ya Ustaz ya, jadi gibah atau gimana, udah aja yang penting datang kasih makanan, udah nanti kalau ada perlu apa kasih lagi. Dan dia praktekkan itu, diamalkan tuh, alhamdulillah. Begitu dia pindah itu nangis yang sebelah kontrakannya itu, kehilangan dia. Karena mereka tuh masih muda ya, berpunya anak satu, mungkin pengalaman kurang, jadi saya kasih saran itu dan bener aja gitu, jadi lengket kayak sadar begitu. Teman saya pindah dia nangis itu tetangganya, walaupun berarti kan emang harus ada komunikasi. Jadi jangan ciptakan jarak di situ berarti Bu ya. Iya Ustaz. Terus orang kalau bisa orang kita yang sudah berhijab itu punya prestasi. Baik di masyarakat. Iya, maupun untuk dirinya sendiri. Maupun untuk dirinya sendiri. Itu bukan kebanggaan kita, orang tua pun nanti akan bangga gitu. Walaupun awalnya mungkin orang tua keberatan, tapi dengan adanya prestasi itu lama-lama pasti akan bangga gitu. Oh, anak saya pinter ini loh. Nggak harus dalam hal agama aja, dalam hal yang umum, misalnya juara olimpiade matematika, kenapa enggak? Atau nggak mesti ya harus hafal Quran, lomba kayak gitu ya, nggak mesti. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi kan orang itu diciptakan Allah tuh punya bakat dan minatnya, tinggal digali aja. Selagi bakat dan minat itu tidak melenceng keluar dari syariah, kembali lagi ke situ, kenapa nggak digali? Itu jadi kebanggaan buat kita sebagai muslim dan untuk orang tua kita. Saya mungkin lebih ke situ aja Ustaz. Terus bagi teman-teman yang belum ini gimana Bu? Bagi yang belum berhijrah gimana gitu kira-kira nih sarannya gitu atau apanya gitu. Kadang-kadang mungkin teman-teman juga ada juga yang kadang mau berhijrah tapi masih takut dengan lingkungannya, takut kehilangan pekerjaannya,
atau ya takut ada stigma dan lain-lain gitu. Atau memang ada juga teman-teman yang memang betah aja gitu nggak pakai jilbab. Kira-kira seperti apa Bu? Pertama mungkin hidayah ya Ustadz ya. Hidayah. Hidayah. Ada yang Allah memang udah langsung membukakan, ada juga yang memang harus mencari. Menjemput hidayah ya. Iya, ada juga harus dijemput. Salah satunya gimana Bu cara menjemputnya? Iya, itu mungkin dengan hadir di kajian. Sekarang kan udah banyak ya di YouTube, nggak harus datang ke kajian. Dengar mengikuti kajian-kajian via elektronik ya, kayak YouTube, radio, TV, itu kan udah banyak. Terus belajar terus, intinya belajar terus ya. Belajar ya, mengilmui diri ya. Mengilmui diri, benar Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan ya, kalaupun Allah belum membukakan, mungkin dengan dia terus-terusan seperti itu, Allah berkenan membukakan itu, artinya memberikan hidayah. Mungkin itu aja Ustaz. Baik, kalau Nita gimana Nit? Mungkin barangkali ada apa namanya, ada saran atau ada apa gitu. Dengan perbedaan usia saya kan pasti beda ya. Ya pasti beda. Kalau Nita kan lebih milenial ya. Nah, karena Nita generasi milenial. Usianya teman-teman Nita ini 18 tahun. Usianya 18 tahun. Jadi memang jomblo apa namanya? Masih 18 tahun itu udah lagi ininya lah ya. Hormon anak mudanya lebih naik banget gitu. Enaknya sih pakai you can see jalan ya kan, kira-kira kayak gitu kan ya. Harusnya orang tuanya bangga. Iya. Iya, susah gitu ya. Bangga alhamdulillah ya. Insyaallah. Gimana, ada kesan-kesan atau ada pesan-pesan atau apa nih bagi teman-teman yang sudah berhijab seperti yang muda-muda nih. Yang muda-muda nih. Dari segi anak muda gimana nih? Dalam berhijabnya. Sebenarnya masih itu kalau di rumah masih pakai bukan hijab tapi cadar gitu. Cadar. Masih pakai kalau keluar juga kadang pakai masker, kadang pakai cadar gitu. Tapi ini bawaan temen, ada teman sekampung ya nggak pakai cadar gitu. Dia ngajakin main, jadi ke bawah ya udah pakai masker sama gitu. Kerudungnya juga. Efek temen ya. Nah sebenarnya apa bedanya sih sama masker sama itu Bu? Ini jadi panjang lagi. Sedikit deh. Apa bedanya? Pakai masker. Kalau masker buat Bukan. Ini soal tutupnya dulu gitu kan. Boleh nggak sih kalau pakai masker aja, kan pakai masker juga nggak. Ini tutup di sini. Mendekati baik kali ya itu saya daripada nggak sama sekali. Hukum cadar itu sendiri sebenarnya masih. Artinya kan bukan suatu kewajiban ya. Iya. Ada yang menganggap sunnah, ada yang menganggap wajib. Tapi mungkin punya dalil-dalil sendiri. Tapi kalau saya sendiri berpegang pada hal yang sunnah ya. Jadi saya hanya ingin, Islam itu kan mudah gitu kan. Jadi saya pengen memang jangan dipersulit dan sekuat dan semua itu sesuai kemampuan orang yang menjalaninya gitu. Kalau dia baru mau pakai cadar nggak masalah, itu masih lebih baik gitu kalau menurut saya. Iya. Ketimbang dia buka wajahnya yang cantik dan menarik perhatian laki-laki gitu kan. Nah kalau menurut sepengetahuan Nita, itu cadar itu wajib apa sunnah? Sunnah ya. Oke, baik. Itu gimana nih saran-saran buat teman-teman yang belum berjilbab deh gitu? Kira-kira. Ini mau nyanyi. Ayo lo gitu. Lagu jadul. Ada saran atau enggak buat teman-teman atau siapapun gitu yang belum? Ayo berjilbab itu enak loh, nyaman loh sini. Tapi kadang bawaan zaman sekarang kali ya. Yang kayak sekarang tuh ada ini. Kan kita punya aplikasi TikTok tuh, ada yang ini cantik banget sih kalau misalnya nggak pakai kerudung, bikin konten yang nggak pakai kerudung. Jadi lepas hijabnya, kadang pakai kadang enggak. Iya benar. Jadi apa namanya pas mau bikin konten dia baru pakai gitu ya. Oke, masih ada yang seperti itu ya? Ada.
teman sendiri juga gitu. Proses mungkin. Ya tapi itu proses nggak apa-apa ya. Menurut kita nggak apa-apa. Wanita enggak sih? Enggak, maksud saya menurut kita begitu nggak apa-apa kan? Iya. Nggak apa-apa aja ya. Iya. Artinya itu prosesnya. Ya Mungkin belum berhusnuzon siap. aja kali ya, berbaik sangka. Iya, berbaik sambil sangka kepada didoain ya. doain dulu kepada Allah. Lagian kan gini, mungkin ada orang-orang juga mungkin kadang-kadang ada persepsi yang salah nih. Lu kayak udah punya surga aja, kira-kira kayak gitu kan kadang-kadang Iya. gitu. Ya. Hernita Oktaviani, terima kasih sudah datang ke Pancuran Alinea. Ibu Ade Dian Niati Ade sudah datang ke Terima kasih Ustaz. ke Pancuran Alinea. Sama-sama. Semoga nih menginspirasi teman-teman. Ya sekali lagi ini bukan sebuah justifikasi ya kepada teman-teman. Ini Ya pengalaman. nauzubillah ya, ini sharing pengalaman aja. Jadi pada dasarnya teman-teman tuh mau berjilbab atau mau berniqab atau enggak pun sebenarnya pilihan saja. Toh semuanya juga kembali kepada dirinya sendiri. Ya, mempertanggungjawabkannya juga sendiri gitu. Cuma berharap teman-teman yang belum berjilbab terus berusaha, dan yang sudah berjilbab, yang sudah itu juga jangan merasa benar sendiri ya, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Siapa tahu yang belum berjilbab juga mungkin suatu hari mendapatkan hidayah dari Allah, dia husnul khatimah ya kan, kita tidak tahu. Intinya jangan pernah berprasangka buruk terhadap orang lain ya kan. Yang belum berjilbab, yang belum bercadar ya, jangan berprasangka buruk kepada yang sudah ini gitu kan, kepada yang sudah berhijrah ya kan. Tetap kita membaur seperti biasa saja gitu. Hanya pakaian yang berbeda itu ya nggak apa-apa, itu pilihan kok. Nggak usah saling memvonis diri sebagai yang benar gitu. Kalau kita menyebarkan cinta kepada siapapun, mungkin itu akan membuat kita nanti bersama-sama di surga ya kan, seperti itu harapan saya sih ya teman-teman ya. Harapan kita juga. Harapan kita semua yang ada di sini, harapan kita saling memberi, saling menasihati, kira-kira seperti itu ya tugas kita semua. Terima kasih Bu Dian sekali lagi, jazakallahu khair. Kemudian Hernita juga, semoga ini menginspirasi buat teman-teman semua. Teman-teman semua dimanapun berada, kalau ada komentar silakan nanti disertakan saja di bawah ini ya. Komentar nanti kita akan coba jawab, atau kalau mau ada usul juga silakan, mau dibahas apa ya. Kalau mau main ke studio juga silakan, ayo kita ngobrol-ngobrol ya, apa saja yang penting bermanfaat bagi orang banyak dan bagi diri sendiri juga. Yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe dan like, juga komen silakan ya. Channel Pancuran Alinea dan juga channel Rian Bukan Ustadz, itu adalah dua channel yang kolaborasi. Satu lagi channel Neni Makmun ya, silakan di subscribe. Nanti di situ saya collab dengan beberapa channel yang saya sebutkan tadi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.